Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membicarakan sesuatu yang sehari-hari biasa kita temui, yaitu kita akan membahas tentang kafein. Kafein itu adalah sebetulnya merupakan bagian daripada golongan obat yang kita sebut santin. Obat golongan santin adalah obat yang bekerja sebagai stimulan susunan saraf pusat atau sebagai perangsang susunan saraf pusat. Obat kafein ini dihasilkan oleh tumbuhan alami ya, tumbuhan alami bukan bahan-bahan sintetis, yaitu dikandung oleh tumbuhan alami yang biasa kita temukan sehari-hari, yaitu pertama adalah kopi yang didapat dari biji kopi arabica, kemudian teh yang didapat dari daun teh sinensis, dan coklat ya yang didapat dari biji Theobroma cacao. Sampai saat ini belum ada senyawa sintetis yang punya keunggulan seperti terapi bahan alam ini. Kafein itu tadi sudah dikatakan berada dalam kopi, dalam teh, dalam coklat, tapi juga ada dalam minuman ringan, minuman berenergi, misalnya coklat batang ya, obat-obat, beberapa jenis obat-obatan dan lain-lain, tapi dalam jumlah yang sangat kecil ya. Yang jumlahnya besar adalah dalam kopi, teh, dan coklat. Kalau kita mengkonsumsi kafein, kita bisa timbul toleransi. Jadi kalau Anda tiap hari minum kafein, maka bisa timbul toleransi. Jadi kemudian juga bisa kecanduan ya. Jadi mula-mula minum 1 cangkir kopi, kemudian menjadi 2 cangkir kopi, terus bisa menjadi 3 cangkir kopi. Misalnya mula-mula minum 2 cangkir kopi, kok rasanya agak sedikit deg-degan. Tetapi kemudian bisa ada toleransi. Kemudian minum 2 cangkir kopi, tidak ada lagi rasa deg-degan ya, itu namanya toleransi. Gitu. Kafein ini adalah termasuk dalam golongan obat. Karena itu seperti juga obat-obat yang lain, dia punya efek samping, punya dosis yang bisa mematikan, punya dosis ada dosis maksimal dan sebagainya ya. 1 cangkir kopi rata-rata mengandung 95 mg kafein rata-rata. Sedangkan teh, dalam 1 cangkir teh mengandung 14 sampai 70 mg kafein. Jadi lebih sedikit daripada kafein pada kopi. Pada coklat, kafeinnya lebih sedikit lagi. 1 cangkir coklat mengandung 5 sampai 20 mg kafein. Nah, kalau kita lihat kopi juga ya, kopi itu tergantung dari jumlah kafein, kandungan kafein di dalam kopi, teh, dan coklat itu tergantung dari jenis kopinya, tergantung bagaimana cara menyajikannya, cara menyeduhnya, kemudian berapa banyak, berapa besar cangkirnya misalnya ya. Jadi kalau kopi hitam rata-rata itu mengandung 95 sampai 200 mg per cangkir kafein. Kalau kopi instan, kandungan kafeinnya lebih sedikit, yaitu sekitar 80 sampai 120 mg. Nah, kalau yang namanya kopi espresso yang diseduh dengan tekanan tinggi, itu biasanya dikasih di cangkir yang kecil gitu ya. Itu biasanya seteguk saja. Seteguk itu kira-kira 30 ml, itu mengandung 64 mg kafein. Jadi seteguk saja sudah 64 mg kafein. Jadi kafeinnya tinggi sekali pada
kopi yang diseduh dengan cara tekanan tinggi ini. Kemudian kalau coklat ya, kalau minuman mengandung coklat umumnya sekitar 5 sampai 10 mg lah per cangkirnya ya. Sedangkan teh yang hitam yang pekat itu kira-kira mengandung kafein 65 sampai 105 mg, lumayan tinggi dibandingkan dengan coklat. Dan juga misalnya yang ada juga kafeinnya yaitu yang lumayan banyak, yaitu minuman cola ya. Minuman cola satu botol yang kecil itu mengandung 40 ya sampai 50 miligram kafein dalam 375 ml, jadi botol kecil ya. Kemudian kalau minuman-minuman berenergi yang biasa ada di pasaran banyak sekali itu mengandung sekitar 160 mg per kemasan. Jadi 160 mg per 250 ml kafein. Itu lumayan besar ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kandungan kafein di dalam minuman atau makanan yang kita konsumsi itu tergantung dari jenis, misalnya kopi, dari jenis kopinya, bagaimana cara menyiapkannya dan ukuran cangkirnya. Seperti kopi misalnya, robusta itu kadar kafeinnya, kopi robusta, kopi itu kan ada dua jenis ya, robusta dan arabica. Kalau kopi jenis robusta itu kadar kafeinnya lebih tinggi dari kopi arabica. Nah kalau cara penyeduhan ada tuh yang dikatakan penyeduhan yang suka kalau kita pergi ke tempat kedai-kedai kopi ya, ada kopi-kopi cold brew ya, yaitu kopi yang diekstraksi dengan lama dan intensif, itu kafeinnya tinggi ya. Kemudian kalau teh hitam ya, teh yang pekat gitu ya, itu kafeinnya lebih tinggi daripada teh hijau ya. Teh hijau atau matcha itu ya. Teh hijau itu atau ada juga teh putih itu lebih sedikit kafeinnya ketimbang teh hitam ya. Nah, tadi dikatakan juga coklat itu lebih rendah kafeinnya ketimbang kopi dan teh. Tapi kalau Anda pergi ke kedai kopi terus minta kopi cangkir besar ya, kopi grande ya biasanya di situ disebut, itu mengandung 200 mg sampai 300 mg kafein. Jadi kafeinnya tinggi sekali. Apa semua orang boleh minum kafein? Boleh minum teh, kopi dan coklat ya. Karena kafein itu merupakan bagian dari obat, tentunya tidak semuanya bisa minum dengan aman ya. Ada orang-orang yang harus berhati-hati atau menghindari minuman kafein. Misalnya ibu hamil ya. Ibu hamil itu sebaiknya tidak minum kafein atau minum dengan maksimal 1 cangkir kopi sehari ya. Juga ibu menyusui. Kenapa? Karena kafein itu bisa lewat plasenta ya. Apa yang terjadi kalau ibu hamil mengkonsumsi kafein ya dengan dosis yang lebih dari 1 cangkir begitu ya, ataupun 1 cangkir, itu bisa terjadi abortus ya. Kemudian kalau ibu itu sepanjang kehamilannya memang hobi minum kopi, jika tidak terjadi abortus kemudian bayinya lahir, biasanya bayinya lahir dengan berat badan yang rendah ya. Jadi bayinya itu kecil meskipun cukup bulan gitu ya. Kemudian yang juga sebaiknya tidak diberi kopi adalah anak-anak ya, tidak diberi kafein adalah anak-anak ya. Anak-anak itu sangat sensitif terhadap kafein ya, jadi sebaiknya tidak mengkonsumsi kafein. Juga orang-orang yang insomnia, orang-orang yang sulit tidur tanpa sebab yang jelas, yaitu ya orang-orang pengidap insomnia, itu jangan minum kopi ya, nanti malah tidak bisa, semakin menjadi-jadi ya, semakin tidak bisa tidur. Kemudian juga
kita kalau mengkonsumsi, dan kita juga harus lihat bahwa kalau mengkonsumsi kafein, kita harus tahu bahwa kafein itu tidak boleh dikonsumsi bersama dengan beberapa obat tertentu, ya, karena dapat membahayakan kesehatan, gitu ya. Jadi misalnya mengkonsumsi kafein bersama dengan efedrin, ya, yang suka dikonsumsi untuk orang-orang, pada orang asma, ya, itu bisa terjadi gangguan jantung yang serius, ya. Juga pada orang-orang yang mengkonsumsi obat antidepresan. Jadi jangan minum kopi, gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang sedang mengkonsumsi antidepresan atau obat mengandung efedrin, itu jangan mengkonsumsi kopi. Sebagai obat, apakah kafein ini punya manfaat buat kesehatan? Ya. Kafein ini memang punya manfaat bagi kesehatan. Kafein ini adalah substansi yang dapat menstimulus, ya, merangsang susunan saraf, ya. Karena itu minum kafein dengan dosis yang wajar itu bisa meningkatkan suasana hati, ya, jadi senang rasanya. Kemudian bisa meningkatkan fungsi otak. Kadang-kadang bilang, aduh nih otak saya buntu nih, minum kopi dulu, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada bersifat gitu, ya, karena kafein memang perangsang susunan saraf pusat. Dikatakan bahwa kafein itu memang bisa merangsang fungsi otak, ya, jadi meningkatkan fungsi kognitif. Kemudian kafein itu juga meningkatkan metabolisme, ya. Kemudian juga bisa membakar lemak, ya. Jadi kafein itu dalam dosis yang tidak berlebihan itu bisa membakar lemak, ya. Jadi kemudian juga mengkonsumsi kafein itu bisa meningkatkan performa olahraga, ya. Tapi tentunya di dalam batas dosis yang mild sampai moderate, gitu ya. Kemudian konsumsi, jadi kafein ini kalau dikonsumsi sampai dalam dosis sampai moderat, yaitu kira-kira 2-3 cangkir kopi, itu bisa menurunkan, dikatakan bisa mengurangi risiko gangguan jantung 16-18% kalau dikonsumsi dalam dosis sampai dengan moderat, mild atau moderat, gitu ya. Tetapi kalau dikonsumsi dengan dosis yang besar, maka dia akan meningkatkan gangguan jantung, terutama jantung koroner. Kemudian apa sih manfaat kesehatannya lagi? Kopi itu bisa meredakan sakit kepala dan migrain. Nah, karena dia termasuk golongan obat, tentunya kafein itu punya efek samping, ya. Kafein itu apa sih efek sampingnya kalau kita konsumsi di luar batas, di luar daripada dosis yang normal, gitu, atau kalau orangnya juga sensitif, karena kafein ini bisa ada toleransi. Jadi bisa orang-orang yang kemudian sensitif terhadap kafein, tapi ada yang sangat sensitif, ada juga yang toleran, ya, gitu ya. Jadi orang-orang yang sangat sensitif tentunya akan lebih mudah timbul efek samping. Efek samping dari kafein ini adalah cemas dan gelisah, ya. Kadang-kadang untuk orang yang sensitif, aduh baru 1 sendok aja katanya, aduh 1 sendok aja kok rasanya kok nggak enak, gitu ya. Jadi cemas, gelisah, terus gemetar, detak jantungnya meningkat, ya, jadi berdebar-debar dan meningkat tidak teratur, ya, detak jantungnya jadi tidak teratur, ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk orang yang sensitif, minum 1 sendok aja udah rasanya kok nggak enak, ya, deg-degan, gitu. Kemudian sulit tidur, ya. Orang-orang yang sensitif akan bilang, aduh saya nggak berani deh minum
kafein, nggak minum kopi, karena kalau saya minum kopi saya nggak bisa tidur gitu ya. Jadi sulit tidur itu merupakan efek sampingnya dari kafein. Kemudian juga sakit kepala, migrain, kemudian tensinya pada beberapa orang, tensi juga bisa meningkat sementara. Kemudian karena kafein itu merupakan selain golongan obat ini selain merangsang susunan saraf, dia juga merangsang diuresis ya, jadi membuat sering kencing ya. Nah jadi kalau kita mengkonsumsi apakah terutama kopi tentu lebih menonjol daripada teh dan coklat, maka akan sering buang air kecil ya, sering kencing ya, karena memang obat golongan santin ini punya efek diuresis ya, sering kencing ya. Kemudian bisa timbul gangguan pencernaan. Kadang-kadang yang sangat sensitif terhadap kafein ya, minum kopi sedikit aja, aduh rasanya kok perut saya jadi mules nih gitu ya. Jadi terjadi iritasi usus, bisa memang kafein ini bisa meningkatkan asam lambung ya, pada orang yang sensitif. Kemudian bisa juga timbul diare, aduh kok mules ya, pengen buang air besar nih. Bisa juga timbul GERD ya. GERD itu adalah reflux ya, asam lambung yang naik ke atas ya. Jadi itu efek samping dari dari kafein gitu ya. Jadi kafein itu memang harus dikonsumsi dengan dosis yang tidak berlebih ya. Jadi dosis yang berlebihan itu sangat berbahaya ya. Bahkan kalau dosisnya sangat besar ya, sampai dosisnya itu menimbulkan intoksikasi, itu bisa meninggal ya. Jadi berapa sih dosis kafein yang aman gitu ya? Umumnya dosis kafein yang aman tidak lebih dari 400 mg per hari. Jadi kalau yang kopinya itu kandungan kafeinnya 100 mg per cangkir, ya tidak lebih dari 4 cangkir. Umumnya kita katakan tidak lebih dari 4 cangkir atau tidak lebih dari 400 mg. Lebih daripada itu cenderung untuk lebih banyak menimbulkan efek samping atau efek berbahaya. Jadi karena gangguan, kalau efeknya terlalu tinggi maka bisa terjadi efek-efek yang berbahaya terutama untuk jantung ya. Jadi sebagai obat kafein ini ada nggak sih kontraindikasi, ada nggak yang tidak boleh konsumsi gitu ya? Sebetulnya tidak ada kontraindikasi yang mutlak ya, tidak boleh sama sekali, tidak ada ya. Tapi kontraindikasi orang-orang yang mempunyai gejala atau gangguan seperti ini ya, seperti misalnya kecemasan yang parah, orangnya modelnya aduh sedikit-sedikit cemas, itu jangan mengkonsumsi kafein ya. Nanti jangan konsumsi kopi karena akan bertambah parah. Juga orang-orang yang mempunyai gangguan irama jantung ya, atau nadinya tinggi ya. Jadi orang ada yang suka bilang, aduh saya suka deg-degan, jantung saya kok kadang-kadang dedek begitu ya. Nah itu orang-orang seperti gitu yang mempunyai gangguan irama jantung, jadi irama jantungnya tidak stabil, tidak tetap terus-menerus, tapi ada gangguan iramanya deg-deg misalnya ya. Jadi ada gangguan irama jantung, itu jangan mengkonsumsi kafein karena akan bertambah parah. Kemudian orang-orang dengan gangguan hati ya, kemudian orang-orang dengan tukak lambung ya, borok lambung ya, orang-orang dengan ada gangguan di lambung ya, ulkus di lambung ya, yang biasa dibilang ulkus peptikum gitu ya, itu jangan mengkonsumsi kafein ya, karena akan bertambah parah.
juga GERD ya. GERD itu adalah gangguan di mana asam lambung itu naik ke atas ya. Jadi itu jangan konsumsi kafein ya, karena akan bertambah parah. Juga gangguan ginjal ya. Gangguan ginjal karena kafein itu bersifat diuresis ya. Bisa dehidrasi, kalau kencing terus bisa dehidrasi ya. Dan kemudian orang yang sudah ada gangguan ginjal ya, sebaiknya tidak mengkonsumsi. Juga orang yang dengan gangguan yang menimbulkan kejang ya. Orang-orang yang mudah kejang itu juga jangan mengkonsumsi kafein, karena kafein dengan dosis pada orang-orang sensitif akan menimbulkan kejang ya. Juga pada orang hamil, sebaiknya orang hamil tidak mengkonsumsi kafein. Kalau pengen banget itu jangan lebih dari 1 cangkir gitu ya. Kalau kita mengkonsumsi dengan dosis yang berlebih ya, overdosis gitu ya, seperti juga obat-obat lain ya, overdosis itu berbahaya ya. Kalau kasus ekstrim bisa kita bilang bisa mati ya. Jadi kafein yang berlebihan dalam dosis yang sangat tinggi itu bisa menimbulkan kematian ya. Seperti apa kira-kira ya? Ya detaknya kita tahu kalau mengkonsumsi dengan dosis yang besar maka jantung akan berdetak, detak jantung akan meningkat dan tidak teratur ya, sehingga kalang kabut itu detak jantungnya dan mudah menimbulkan serangan jantung. Bisa timbul serangan jantung kalau berdetak sangat cepat dan tidak teratur, bisa timbul serangan jantung ya. Kemudian bisa juga kalau dengan dosis yang besar bisa timbul mual, bisa muntah, kemudian kebingungan ya, jadi bingung ya, jadi bingung rasanya, cemas, bingung ya, kebingungan, cemas, bingung gitu ya. Kemudian bisa kejang ya, jadi karena dosis besar saja sudah kejang, apalagi kalau dosis yang sangat besar itu memang otot-otot menjadi kejang semua ya. Sulit tidur itu adalah memang pasti kita temui pada orang-orang yang sensitif atau dosis yang berlebih apalagi besar. Kalau sangat besar ya itu bisa terjadi dehidrasi karena efek diuretik, efek kencing melulu kan jika mengkonsumsi kafein berlebihan. Jadi bagaimana sih ya, jadi kalau udah terlanjur mengkonsumsi dengan dosis yang lebih gitu ya, misalnya kan kita biasanya sampai 400 mg untuk orang-orang yang sudah biasa minum kafein itu tidak menimbulkan efek yang buruk ya. Namun kalau lebih ya mulai timbul efek-efek lain. Bagaimana mengatasinya kalau misalnya timbul, kalau kita merasa berdebar, gemetar, gelisah karena kafein ya. Misalnya kita baru pertama kali mengkonsumsi kafein terus tiba-tiba rasanya berdebar, bergemetar, gelisah. Aduh, ini memang mungkin karena kafein, karena tadi saya nggak minum apa-apa, baru minum kafein aja nih jadi begini gitu ya. Pertama, minum banyak air. Minum banyak air agar dikeluarkan dari urin. Kemudian konsumsi makanan mengandung kalium dan magnesium ya. Jadi konsumsi misalnya pisang atau sayur-sayur hijau ya. Dan itu sambil menunggu menghubungi dokter ya kalau bertambah parah. Kemudian olahraga ringan ya, olahraga ringan artinya digerak-gerakan digerak-gerakan tubuhnya yang ringan-ringan saja, jangan olahraga berat, sambil menunggu menghubungi dokter ya. Sebaiknya memang kalau ada gejala-gejala seperti itu menghubungi dokter. Berapa sih dosis yang bisa bikin orang meninggal karena mengkonsumsi kafein ya? Menurut literatur, kebanyakan literatur dikatakan bahwa 5-10 gram kafein itu bisa bisa menimbulkan efek fatal ya, 5-10 gram ya.
Jadi kalau itu tidak terlalu banyak ya. Ada yang juga yang mengatakan bahwa ya kira-kira kalau dosisnya kira-kira 30 cangkir lah gitu ya. Yaitu 30 cangkir sudah toksik dan mengancam nyawa ya. Jadi kira-kira ya begitu ya, kira-kira kalau 5 sampai 10 gram kali itu 5.000 sampai 10.000 miligram. Kalau satu cangkir itu 200 miligram berarti ya 25 cangkir ya, 25 atau 30 cangkir ya, 25 sampai 50 cangkir tergantung sensitivitas orang masing-masing bisa menimbulkan efek letal ya, bisa menimbulkan kematian ya. Biasanya sih mula-mula orangnya akan gelisah, kemudian rasanya otot-otot kok jadinya tegang ya, gemetar ya, gerakan otot tidak terkendali, kemudian kejang, kemudian delirium ya, delirium itu mengoceh, tidak terkendali, delirium ringan, kadang-kadang ada tinnitus ya. Jadi tinnitus itu telinga berbunyi ya, tiba-tiba telinganya nging gitu ya, nging, kemudian mata seperti melihat kilatan-kilatan cahaya begitu ya. Kemudian susah bernafas, yang seperti tadi juga detak jantung itu makin cepat dan tidak teratur, kemudian akan terasa nyeri dada, sesak nafas, detak jantung tidak teratur, detak jantung cepat, kemudian nyeri dada ya. Itu bisa berakhir dengan kematian ya. Jadi hati-hati, jangan semau-maunya mengkonsumsi kopi ya. Jadi bagaimana sih supaya kita aman gitu mengkonsumsi? Jangan mengkonsumsi jadi maksimal mengkonsumsi 400 mg per hari atau 4 cangkir, yaitu untuk orang rata-rata ya. Jadi kalau Anda mau mengkonsumsi ya, Anda lihat dulu ya, kalau misalnya beli kopi saset itu kan ada berapa miligram kafein. Nah, kemudian juga kalau Anda suka mengkonsumsi minuman berenergi itu sebetulnya bukan ada energi apa ya, tetapi minuman berenergi itu terasa kok seperti seperti terstimulasi orangnya itu karena minuman berenergi itu mengandung kafein. Biasanya sih satu cangkir 160 180 mg per botol gitu ya, per botol per kemasan. Tapi sebaiknya kalau Anda mau mengkonsumsi minuman berenergi itu yang serba jos itu, sebaiknya Anda baca berapa miligram kafeinnya. Jadi jangan sampai lebih dari 400 mg sehari gitu ya. Sebab kalau biasanya di bawah, di atas 400 mg, 500 mg saja sudah menimbulkan efek-efek yang berbahaya. Katanya kalau kita konsumsi 120 mg sekali makan, ada laporan 1200 mg sekali minum. Jadi misalnya dia pakai yang grande ya, yang cangkir besar ya, yang cangkir besar itu kan 300 mg ya, satu cangkir itu misalnya 300 mg kafein, misalnya dia minum 4 cangkir ya, itu sudah bisa menimbulkan detak jantung yang tidak teratur, cepat, dan kemudian kejang ya. Jadi sebaiknya kalau Anda mau mengkonsumsi minuman mengandung kafein atau ya seperti tadi minuman berenergi ataukah kopi, itu sebaiknya Anda lihat gitu ya. Sebetulnya teh itu juga, teh yang hitam juga, teh itu juga mengandung kafein lumayan tinggi. Jadi sebaiknya dilihat ya sebelum kita mengkonsumsi minuman-minuman seperti itu. Sebaiknya ya memang Anda lihat dulu berapa sih sebetulnya kafein yang dikandung dalam minuman tersebut
Ya, jadi meskipun kafein itu bisa menimbulkan, memberi efek berbahaya, menyenangkan ya, kafein, teh, coklat itu adalah minuman-minuman yang menimbulkan perasaan senang di hati, meningkatkan meningkatkan eh, fungsi otak, itu rasanya enak. Oh, sekarang di mana-mana timbul kedai kopi ya. Eh, Enak sekali kalau kita ngopi-ngopi sama teman-teman ya. Jadi tetapi kita harus ingat kopi apa yang Anda pesan dan berapa miligram kafein yang Anda konsumsi dalam sehari itu. Sebab kafein itu bisa menimbulkan bahaya, meskipun telah banyak penelitian yang menyatakan bahwa konsumsi kafein dengan dosis moderat ya, dosis kecil sampai moderat teratur itu bisa menurunkan risiko terkena gangguan jantung kan gitu. Jadi itu sedikit bahasan kita tentang kopi atau kafein. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.